Nah, sekarang contoh soal. Dawai yang panjangnya 1 meter dan massa talinya 10 gram menghasilkan bunyi dengan nada harmonik kedua pada frekuensi 400 Hz. Berapakah besar tegangan pada dawai? Diketahui panjangnya 1 meter, masanya 10 gram, ini sama dengan 10 pangkat min 2 kilogram ya, atau 0,01 kilogram. Kemudian nada harmonik 2 itu berarti F1. Ya, nanti dilihat lagi di video sebelumnya. F1 itu berarti 400 Hz. Ditanya tegangan pada dawai. Ingat kalau tegangan itu bentuknya gaya ya, jadi tegangan itu jenisnya gaya. Nah, gaya itu kan simbolnya F. Kita tinggal cari dulu ini V-nya. Nah, V ini bisa kita cari pakai rumusan untuk nada harmonik kedua. Jadi F1 itu sama dengan V per lambda 1. Ini kalau di video sebelumnya, F1 nilainya adalah V per L. Tinggal dimasukkan angkanya, 400 sama dengan V per 1, nanti ketemu V-nya 400 meter per sekon. Nah, ingat kalau pada dawai mau mencari cepat rambat gelombang bunyi, itu bisa dicari dengan menggunakan rumusan ini. V sama dengan akar FL per M. Tinggal dimasukkan angkanya saja, nanti akan kita ketemui nilai gayanya adalah 1600 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke alat pipa organa. Nah, pipa organa ini nanti ada dua. Ada pipa organa terbuka, ada juga pipa organa tertutup. Untuk pipa organa terbuka, untuk ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Jadi dia ujungnya itu terbuka. Nah, ketika ada gelombang bunyi yang masuk pada pipa organa terbuka ini akan membentuk pola gelombang yang seperti ini. Ini kalau kalian lihat, ini kan pola untuk seperempat gelombang ya. Ini seperempat ditambahkan seperempat. Jadinya dia setengah gelombang. Jadi L ini sama dengan setengah lambda, setengahnya lambda. Nah, sedangkan pada nada atas yang pertama, ini membentuk satu gelombang ya. Satu gelombang ya, seperempat tambah seperempat, tambah seperempat, tambah seperempat. Jadinya satu lambda. Nah, untuk nada atas kedua, dia terbentuk 3/2 lambda. Jadi 1/2 lambda. Pada pipa organa terbuka ini berlaku untuk frekuensinya N plus 1/2L dikalikan V. Dengan N ini adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Fn ini adalah frekuensi pada nada ke N, L-nya panjang kolom udara, V-nya cepat lambat bunyi. Nah, pada kasus ini berlaku hukum Bernoulli. Jadi hampir mirip dengan perumusan pada video sebelumnya ya, yang pakai hukum Marsin. Ini F0 banding F1 banding F2, 1 banding 2 banding 3. Pola gelombangnya adalah jumlah perut sama dengan jumlah simpul plus 1. Ingat lagi kalau pada dawai, dia itu jumlah simpulnya yang sama dengan jumlah perut ditambah 1. Tetapi kalau pada pipa organa terbuka, ini adalah jumlah perut sama dengan jumlah simpul plus 1. Ini sebagai catatan aja, kalau hukum Bernoulli, pada kasus ini dia itu pakainya yang frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh pipa organa terbuka berbanding senilai dengan bilangan aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke pipa organa tertutup. Namanya tertutup ya, jadi salah satu ujungnya itu tertutup. Nah, pada pipa organa tertutup ini akan terjadi simpul pada ujung yang tertutup, sedangkan ujung yang terbuka ini akan menjadi perut. Nah, kira-kira gambarnya nanti seperti ini. Ini bagian tertutupnya ya. Jadi bagian tertutupnya dia menjadi sebuah simpul. Nah, simpul ini pada nada dasar ini terbentuk jumlah gelombangnya ini adalah seperempat ya. Seperempat gelombang, jadi seperempat lambda. L sama dengan seperempat lambda. Nah, sedangkan pada nada atas pertama, ini terbentuk 3/4 lambda. Ya, jadi 1, 2, 3. 3/4 lambda. Nada atas kedua, dia terbentuk 1/4 gelombang ya. Ini kan 1 gelombang ditambah seperempat ya, atau 5/4 lambda. Nah, pada pipa organa tertutup berlaku Fn sama dengan 2N plus 1/4L dikali V.
dengan N-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk perbandingan frekuensinya adalah 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Pola gelombangnya pada kasus ini adalah jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Contoh soal, pada suatu hari ketika laju lambat bunyi 345 meter per sekon, frekuensi dasar suatu pipa organ tertutup salah satu ujungnya adalah 200 Hz. Jika nada atas kedua pipa organa ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka, tentukanlah panjang pipa organa terbuka tersebut. Diketahui nada dasar pada pipa organa tertutupnya 200, V-nya 345. Diketahui juga nada atas kedua pada pipa organa tertutup itu sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka. Ditanya panjang pipa organa terbuka. Nah, kita manfaatkan dulu dari yang diketahui ya. Diketahui nada dasarnya itu 200 Hz. Nah, kita masukkan untuk V-nya. Kita mau cari L tertutup ya, maka L tertutupnya nanti akan ketemu 345/800. Nah, diketahui lagi F2 tertutup ini sama dengan F3 terbuka. Kita tuliskan dulu rumusan untuk F2 tertutup dan F3 terbuka. Pada pipa organa tertutup, nada atas kedua itu perumusannya adalah 5/4L dikali V. Dengan L-nya adalah L pipa organa tertutup. Kalau F3 terbuka adalah 2 dikali V dibagi dengan L terbuka. Nah, tinggal dimasukkan nilai L tertutupnya, nanti akan kita peroleh nilai dari L terbuka adalah 0,69 meter. Kemudian taraf intensitas bunyi. Nah, intensitas gelombang ini didefinisikan sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Nah, sebenarnya sumber gelombang itu kan bentuknya awalnya titik gitu ya. Jadi gelombang bunyi itu bentuknya titik, dia nanti gelombangnya itu berbentuknya itu bola. Bentuknya itu bola. Ya, jadi ini kan melalui bidang seluas satu satuan tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang ya. Bidang seluas satu satuan. Dan luasan dari bola itu kalau di SMP, kalau kalian ingat, luas permukaan bola itu adalah 4 πr kuadrat. Sehingga kalau kita mau cari rumusan untuk intensitas gelombang pada permukaan bola, itu adalah I sama dengan P per A. Ya. P-nya itu daya gelombangnya, A-nya itu adalah luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah 4 πr kuadrat. Jadi bentuknya gelombang bunyi dalam realnya ya, dalam 3 dimensinya itu bentuknya bola. Karena dia menyebar ke segala arah. Nah, kemudian untuk I totalnya berarti penjumlahan dari semua intensitas ya, intensitas bunyinya. Kemudian kalau ternyata ada beberapa buah sumber bunyi yang memiliki intensitas yang sama. Berarti kalau mau cari intensitas totalnya itu sama dengan jumlah sumber bunyinya dikali dengan intensitas sumbernya. Kemudian kalau persamaan jarak gelombang dari sumbernya terhadap amplitudo dan intensitas bunyi, ini diperoleh persamaan seperti ini. Jadi R1, R2 ini berbanding terbalik ya dengan A2 dan A1. Jadi R ini sebagai jarak ke sumber, A-nya ini adalah amplitudonya, amplitudo gelombangnya. Nah, kalau kaitannya dengan intensitas, dia itu intensitasnya sebanding dengan kuadrat dari R-nya. Jadi R1 per R2 kuadrat, bukan sebanding ya, berbanding terbalik. Sama dengan I2 dibagi I1. Contoh soal, jarak X ke sumber bunyi adalah setengah kali jarak Y ke sumber bunyi. Tentukan perbandingan intensitas yang diterima X dibandingkan dengan intensitas yang diterima Y. Diketahui jarak X ke sumber bunyi ini setengah dari jarak Y ke sumber bunyi ya. Jadi Rx sama dengan setengah Ry.
Ditanya perbandingan intensitas X dan intensitas Y. Tinggal kita pakai perumusan yang menunjukkan hubungan intensitas dan jarak ya. I1 dibanding I2 sama dengan R2 banding R1 dikuadratkan. Tinggal kita masukkan dengan anggapan indeks 1 itu sebagai X-nya, indeks 2 itu sebagai Y-nya. Nanti akan kita peroleh nilai dari perbandingan IX banding IY adalah 4:1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke taraf intensitas bunyi. Jadi telinga manusia ini dapat mendengar bunyi pada rentang intensitas 10⁻12 sampai 1 watt per meter square ya. Jadi intensitas paling rendah itu 10⁻12, intensitas terbesarnya adalah 1. Nah, yang terendah ini disebut dengan intensitas ambang pendengaran, yang 1 watt per meter square ini disebut dengan intensitas ambang perasaan. Jadi di bawah 10⁻12 manusia itu tidak bisa mendengar bunyi tersebut. Kalau lebih dari 1, itu pastinya merusak telinga ya. Nah, kalau taraf intensitas bunyi ini adalah 10 kali logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang bunyi. Intensitas ambang bunyi ini tadi ya, intensitas terendah, jadi 10⁻12. Simbolnya adalah I0. Jadi kalau dirumuskan bentuknya seperti ini. TI sama dengan 10 log I per I0. Dengan I ini adalah intensitas bunyi, I0 adalah intensitas ambang bunyi. Gabungan sumber bunyi dengan taraf intensitas bunyi identik memiliki hubungan seperti ini. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Jadi ini kalau ada beberapa sumber bunyi. Ya. Dengan taraf intensitas bunyinya itu sama. Kalau kaitannya dengan jarak, bisa menggunakan perumusan yang seperti ini. Jadi TI2 sama dengan TI1 dikurangi 20 log R2 per R1. Contoh soal, sebuah mesin tik menghasilkan hentakan dengan intensitas bunyi sebesar 1 kali 10⁻10 watt per meter square. Jika ada 10 mesin tik sejenis yang sedang dihentakkan secara bersamaan, maka taraf intensitas bunyi sekarang yang dihasilkan itu berapa? Nah, diketahui ya, N2-nya itu 10. Jadi, ada 10 mesin tik. Ini pada kasus jumlah mesinnya ada 10. Awalnya kan hanya sebuah mesin tik. Berarti N1-nya adalah 1. Intensitasnya adalah 1 kali 10⁻10 watt per meter square. Ditanya TI2-nya berapa? Nah, kita gunakan rumusan yang ini tadi. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Maka TI1 diingat lagi ya, taraf intensitas perumusannya adalah 10 log I per I0. Dengan I0-nya adalah 10⁻12. Nah, tadi I-nya intensitasnya adalah 1 kali 10⁻10. Kemudian I0 intensitas ambang bunyinya adalah 10⁻12. Kemudian N2 dan N1 dimasukkan. Nanti akan kita peroleh 10 log 10⁻2 ditambah 10 log 10. Nah, ingat kalau 10 log 10⁻2 ini tidak sama dengan 10 log 10⁻2 ya. Log 10⁻2 itu nilainya 2 ya. Kita lihatnya di bagian lognya. Ini kan ini kan 10-nya bukan di bukan di atasnya log ya. Jadi dia bukan indeks logaritmanya. Jadi kita lihat di bagian lognya aja. Log 10⁻2 nilainya 2. Log 10 dia nilainya 1. Jadi ini 10 dikali 2 ditambah 10 kali 1. Hasilnya adalah 30 desibel. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.